Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu' Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat An-Nahl nomor 16 ayat yang ke-98. Judul di ayat ini, siapa musuh kita yang sesungguhnya? Bahwa musuh kita itu setan. Sebetulnya itu salah satunya saja, karena di ayat ini memang para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ini balaitu bi arba'in yarmitani bin nabli an kausilaha tauhid. Aku sesungguhnya telah diuji dengan 4 hal yang sangat berat, bagaikan peluru tajam, peluru senjata yang tajam menembus padaku. 4 hal ini, iblisun wa dunya wa nafsi wal hawa, ya rabbi antal khulasi qadir. Pertama, iblis. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, nafsu. Dan yang keempat, syahwat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari musuh yang 4 ini. Sebelum kita jelaskan tafsir secara teks, kenapa kita memilih judul ini? Karena berdasarkan firman Allah Al-Quran dan hadis Rasul, termasuk pendapat para ulama, yang 4 ini sering kita lupakan meskipun tahu. Di dalam surat Fatir, inna syaitanakum aduun fattakhidu aduwa innama yuridu innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, karena itu jadikanlah setan sebagai musuh, sebab setan mengajak kepada golongannya untuk masuk ke dalam api neraka. Sedangkan dunia itu banyak rumpunnya. Kalau di surat Taghabun, dunia itu disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum adu lakum. Anak, istri, harta itu juga musuh. Fakhdaruhum, hati-hati kamu dengan musuh anak, harta dan istri itu. Bahkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang menjadi musuh besar di dalam surat Al-Qamar itu adalah anak dan harta. Kemudian nafsu itu juga musuh, dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amarun bisu ila ma rahimah rabbi. Kata Zulaiha, aku ini tidak mengaku diri suci, sebab inna nafsala amarun bisu, nafsu itu suka mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmat Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Yang ketiga tadi adalah nafsu sebut lawamah atau nafsu amarah. Ini adalah musuh kita. Dan yang keempat, hawa. Hawa itu diterjemahkan syahwat. Ya, syahwat makan, syahwat minum, syahwat kepada istri, syahwat jabatan, syahwat kekuasaan, syahwat ingin jadi presiden, syahwat ingin jadi DPR dan seterusnya. Ini adalah musuh. Kalau kita punya syahwatnya itu tidak ingat kepada yang mengurus kita, makanya setan itu berat memang. Ya, setan itu berat, semua berat. Bahkan di dalam tafsir para ulama menjelaskan tentang surat Fatir ayat 6, inna syaitanakum adun fattakhidu aduwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh.
Ada dua kelompok, ada yang menjadikan setan sebagai musuh, betul-betul musuh, sehingga menolak dengan cara maksimal. Berbagai cara dilakukan untuk berhadapan dengan musuh setan. Tetapi ada kelompok lain, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau Muhammad akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari setan yang terkutuk. Menurut ayat ini paling efektif menghilangkan setan, yaitu dengan cara ingat kepada pemiliknya. Kalau kita takut kepada anjing atau harimau, tentu yang dicari adalah pamongnya. Tidak kita berusaha maksimal mencari alat untuk menghilangkan anjing atau harimau, sulitlah kita untuk menghilangkannya. Tetapi kalau sama pamongnya, sudah tinggal dikendalikan saja. Itulah pengertian tafsir daripada fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena dibalik memang setan itu musuh, sebenarnya ada nikmatun azimah, ada juga nikmat yang besar. Kenapa nikmat yang besar? Karena para ulama di tafsir mengatakan bahwa idza alimta anna syaitan la yaghfuru anka wa la taglu anta amma nasyatuka biadih. Kalau kamu tahu bahwa setan itu tidak pernah lupa untuk menggoda kamu, maka kamu jangan lupa dari zat Allah yang kamu ada pada kuasanya. Jangan lupa kepada Allah, yang Allah itu adalah nasib kamu ada padanya. Serahkan saja kepada Allah. Itulah itu tadi fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Karena itu di dalam tafsir ayat yang dijelaskan tentang yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita kalau mau baca Al-Qur'an itu baca ta'awudz? Sebab itu ada dua maknanya. Makna pertama, supaya kita dijaga dari salah bacaan, salah penafsiran, salah pemahaman. Misalnya ketika menafsirkan, bisa saja dia menghilangkan substansi dari tafsir itu secara munasabah, sehingga tafsirnya jadi salah. Dan yang kedua, kenapa kita harus ta'awud ketika membaca Al-Quran? Menurut Imam Jalalain Suyuti ditafsir oleh Imam Shalih Al-Maliki, karena kita takut salah tidak bisa mengamalkannya, takut tidak bisa mendakwahkannya, takut tidak tahu nilai-nilai yang harus disampaikan oleh kita kepada masyarakat. Nah itulah tadi makanya kalau orang hanya bisa baca, mungkin dia tidak bisa selesai hafalannya. Kalau bisa hafal, tidak bisa selesai dia untuk memahaminya. Sudah paham, tidak bisa maksimal dalam pengamalannya. Makanya tadi harus ta'awudz kita. Quran tidak hanya benar bacaannya, tetapi juga harus benar dilaksanakannya, benar didakwahkannya. Itulah maksud tadi, apabila kita mau membaca Al-Quran harus baca ta'awudz, karena khawatir tadi salah, baik dalam bacaan, dalam penafsiran, dan atau salah di dalam pengamalan. Kemudian di ayat ini, di ayat 99, siapa sesungguhnya yang digoda oleh setan dan siapa pula yang tidak tergoda oleh setan? Siapa yang tidak terpengaruh oleh setan dan siapa pula yang terpengaruh oleh setan? Di ayat 99 dijelaskan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak berpengaruh, tidak bisa menaklukkan, tidak bisa menggoda dan mengganggu kepada dua orang. Pertama, orang yang beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, baik iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul sampai qadar. Dia tidak bisa terpengaruh oleh setan, tidak bisa terganggu dan tergoda oleh setan. Dan kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang yang tawakal kepada Allah tidak akan terganggu, terpengaruh, tergoda oleh setan. Justru yang tergoda oleh setan adalah innama sultanu 'ala ladzina yatawallawnahu. Orang yang akan terpengaruh oleh setan atau setan bisa mempengaruhi siapa? Di sini ada dua juga, alladzina yatawallawnahu, orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin. Diartikan oleh kita adalah pengikut setan. Sebab apa? Yatawallahu ditafsirkan oleh Sayyidina Suyuti bitaati, orang yang ikut setan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan yuti'unahu,
Yang bisa terpengaruh oleh setan adalah pengikut setan. Ini yang pertama. Siapa pengikut setan? Bisa orang lain, bisa kita. Makanya pengikut setan itu kalau dalam Al-Quran dijelaskan, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidak kamu perhatikan orang yang mengikuti nafsunya. Orang yang mengikuti nafsu itu hakikatnya mengikuti setan. Makanya kita harus memahami mana ayat pengikut setan itu siapa? Ya nafsu kita. Atau mungkin juga orang lain mengikuti setan. Jangan diikuti, sebab apa? Itu musuh kita yang sebenarnya. Makanya ketika Nabi dengan sahabat setelah perang Badar menyampaikan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar, sesungguhnya kita baru selesai menyelesaikan perang kecil dan kita akan berhadapan dengan perang besar. Rasul menyampaikan itu, ditanya oleh sahabat, wama jihadul akbar, wama itu wama jihad akbar, apa disebut jihadul akbar? Itu jihadul nafsi, memerangi hawa nafsu. Apa yang keempat? Yang keempat itu adalah syahwat. Syahwat itu dari al-hawa, keinginan-keinginan yang buruk. Makanya di Quran, wa nafsi wa masawwa, demi nafsu dan yang mengitarinya. Fa'alhamaha fujuraha, Allah ilhamkan kepada nafsu itu salah. Jadi nafsu itu selalu keinginan salah, berbuat salah. Tapi juga ada wa taqwaha. Nah, karena itulah hawa nafsu ini, syahwat ini juga harus diwaspadai oleh kita. Sebab kalau kita lihat ayat yang menjelaskan tentang syahwat, zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah wa dzabil dan seterusnya, ini sebenarnya tidak dilarang kalau kita berkeinginan kepada makan, keinginan minum, berkeinginan punya harta, berkeinginan punya rumah, berkeinginan punya istri, tidak dilarang. Tapi ketika kita melaksanakan keinginan-keinginan itu harus sesuai dengan aturan Allah, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, itu yang benar. Baik misalnya hubus syahwat minan nisa, punya istri, ada contoh-contohnya. Makan, minum dan semua ada contohnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ikut kepada contoh dari Allah dan Rasul, itu sudah musuh, bukan musuh lagi. Nah, kalau kita sekarang ingin tahu kenapa Allah menjadikan setan itu sebagai musuh, ya ada juga manfaatnya. Nah, kenapa Allah sengaja menjadikan setan itu sebagai musuh? Untuk supaya apa? Supaya apa? Liyuhwisaka bilaihi, supaya mendorong kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah. Jadi adanya setan itu supaya kita semangat beribadah kepada Allah, sehingga Allah memunculkan musuh seperti setan gitu. Sebab setan itu akan menggoda kita bukan hanya dari atas, juga dari bawah, bukan hanya dari kanan, dari kiri, dari jauh malah sampai dekat. Bahkan setan itu sampai masuk kepada hati kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah A'raf ayat 17, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Setan berjanji, kami, kata setan, akan mendatangi manusia, baik itu tadi dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, bahkan sampai kepada lubuk hati. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, anna likulli ahadin minan nasi syaitanan wadian, sesungguhnya setiap manusia itu ada setan yang Allah letakkan di situ. Menurut para ahli tafsir, berapa banyak jumlah setan? Ya, tergantung dia kuat tidaknya, besar tidaknya, dan tinggi rendahnya iman dan ilmu yang ada padanya. Semakin dia kuat imannya, semakin banyak dan besar setannya itu, kuat-kuat setannya. Selalu ilmu juga, semakin tinggi ilmunya, semakin kuat setannya. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar setannya. Semakin banyak hartanya, semakin besar juga setannya. Khurtumu ala qalbi, belalainya setan itu sampai kepada hati. Fa idza ghafala an dzikrillah waswasalahu, apabila lupa orang itu zikir kepada Allah, maka si belalainya itu menggoda di dalam hati. Tidak wa idza dzikra hanasa, apabila dia zikir maka setan itu tidak berkutik. Jadi disebut dalam surat An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan ini yang suka muncul tenggelam di dalam hati manusia. Itulah setan menggoda kita. Tetapi
Segitu beratnya setan dinyatakan oleh para ulama tahqiq tidak berat. Yang paling berat itu adalah nafsu kita, syahwat kita, keinginan-keinginan kepada yang tidak baik. Nah, karena itu kita harus mewaspadai tentang musuh kita sebenarnya siapa. Musuh kita yang sebenarnya adalah satu orang yang mengikuti setan, dan atau mungkin kita sudah mengikuti setan. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Di sini dijelaskan dalam tafsirnya adalah yatawallaunahu. Yatawallaunahu itu tafsirnya yuti'unahu, orang-orang yang mengikuti setan atau pengikut setan, atau bitoati, kita mengikuti setan. Itu adalah musuh kita yang sebenarnya. Dan kalau kita misal melihat walladzina kafaru awliyahum taghut, taghut itu adalah ma'ubina minulillah, apa saja yang disembah selain daripada Allah itu adalah gerakan dan ajakan setan. Jadi kita harus ibadah kepada Allah, baru itu adalah petunjuk dari Allah dan Rasul. Apa saja yang dilakukan oleh kita selain daripada Allah itu adalah taghut. Artinya kita melakukan satu penyimpangan, tidak lurus. Makanya ada bahasa kita kan namanya togo itu toge, toge itu ada apa? Menyimpang atau bengkok. Nggak ada toge yang lurus, pasti bengkok toge. Nah, di orang yang togo itu sebut Al-Quran wa amman bahila wastagna, orang yang kikir dan sombong itu sama dengan kala innal insana la yatgha ar stagna. Manusia itu suka menyimpang kalau sudah merasa dirinya besar, suka menjauh dari Allah kalau dirinya sudah merasa sempurna. Kalau banyak pengaruh, banyak harta, itu biasa orang menyimpang dari situ. Dibandingkan dengan orang yang tidak banyak ilmu, tidak banyak harta, tidak banyak jabatan, itu biasanya lurus-lurus saja. Kalau sudah punya uang yang banyak, pasti dia penyimpangannya cukup jauh. Makanya disebut dolalan ba'ida. Kalau kita dinasihatkan tadi dolalan ba'ida, akibat karena kita menjauh dari Allah yang sedikit, lalu terus-menerus jauh, ayo dolalan ba'ida, sesatnya jauh. Itu kalau dijelaskan Quran, sesat yang jauh adalah orang-orang yang kafir atau orang musyrik. Sebenarnya kalau lihat tentang kafir itu orang yang sudah tertutup hatinya, maka dia dolalan ba'ida atau orang musyrik. Kalau tidak musyrik atau belum kafir itu tidak dolalan ba'ida, baru menyimpangnya sedikit. Makanya kita ditegur oleh Allah dari pertama setan yang tidak terlihat sama kita. Yaitu kita harus selalu bawa ta'awud. Kalau kita tidak melihat setan, sedangkan setan melihat kita. Kalau setan itu tidak tidur, kita selalu tidur. Dan setan itu beda dengan kita. Kalau kita sudah hancur lebur, sudah. Kalau setan kalau hancur, dia muncul lagi. Dan setan itu banyak, keroyokan kita sendiri. Makanya tadi disunahkan selalu berjamaah supaya bisa mengeroyok setan. Sebab setan selalu keroyokan. Nah, ada ulama mengatakan ketika ditanya, apakah kamu takut kepada setan? Maka saya tidak takut sama setan, sebab saya sudah mendekat sama Allah. Ada yang begitu. Kalau orang sudah dekat sama Allah, tidak takut sama setan. Makanya tadi yakhshallah, orang yang hanya takutnya kepada Allah, hanya yang takutnya kepada Allah, tidak takut yang lain, termasuk pada setan. Ada sebagian ulama ditanya, ayanamu iblis, apakah setan itu tidur? Dia jawab, lawanama lawajadna rohatan. Kalau dia tidur, kita bisa istirahat, kita bisa tenang. Justru kita tidak tenang karena ada setan. Makanya orang yang gelisah, resah, sampai frustasi itu karena dibujuk setan, dolalah ba'ida, karena dia lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah, dia akan gelisah, resah, dan hanya frustasi. Orang yang zikir kepada Allah tidak akan ada gelisah. Apa-apa, selalu ingat kepada Allah. Apabila setan tidak pernah lupa, maka kita jangan lupa kepada zat yang tidak lupa. Sebab kita selalu lupa. Setan tidak lupa, maka kita jangan lupa kepada zat yang tidak pernah lupa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyatakan bahwa kalau kita misalnya lupa kepada Allah, maka semuanya akan datang menggoda kita. Begitu kita ingat kepada Allah, habis semua yang menggoda itu. Makanya ketika digoda oleh satu godaan yang dahsyat, inni akhabullah, saya takut sama Allah. Ada beberapa ulama menjelaskan tentang nilai-nilai yang positif jangan menghadapi musuh Allah ini. Ya, pertama, Dunun al-Misri, inkan wa yarok, kalau memang setan melihat engkau, min haitsu la tara, sedangkan engkau tidak melihat setan,
fa innallaha yara. Ingat, Allah melihat setan min haitsu la yara. Allah di mana dia tidak ingat, tidak tahu pada Allah. Jadi Allah tetap melihat kepada apa yang meskipun dia tidak melihat Allah. Seperti kita aja, kalau kita lupa kepada Allah, Allah tidak lupa. Makanya zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ya, di dalam hadis riwayat Imam Abi Sa'id Al-Khudri, qala sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah bersabda, qala iblis li Rabbi azza wa jalla, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpahnya iblis itu? Bi izzatika wa jalalika, demi keagunganmu dan kemuliaanmu ya Rabb, la abrau aghya, la aghwa bani Adam madamtul arwah fihim, saya akan terus menggoda manusia selama ruhnya ada pada dirinya. Tapi dijawab oleh Allah, qala rabbu wa izzati wa jalali la abrau ughfir lahum mastaghfiruni, setan bersumpah akan terus menggoda kepada manusia. Allah menjawab, Allah berfirman, la abrau, aku tidak henti-hentinya, aghfir lahum, akan mengampuni dosa-dosa hambaku, mastaghfiruni, di saat mereka terlalu beristighfar padaku. Jadi ini kaitan tadi dengan istighfar setelah sholat. Itu ada 3 maksudnya. Astagfirullahaladzim yang pertama, minta ampun kepada Allah dari dosa yang lalu. Astagfirullahaladzim yang kedua, minta ampun kepada Allah dari dosa setan ketika dosa kita ketika digoda setan waktu sholat. Dan istighfar yang ketiga, supaya kita dijaga, dipelihara oleh Allah setelah sholat. Tapi ini banyak yang melupakan, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya istighfar aja, padahal ada mereka sendiri. Satu kali istighfar untuk minta ampun kepada Allah dari dosa yang lalu sebelum kita sholat. Istighfar yang kedua, yaitu kita minta ampun kepada Allah, dengan perlindungan kepada Allah ketika kita salah di dalam berbuat sholat, di dalam melakukan sholat. Dan istighfar yang ketiga, kita minta ampun kepada Allah dan minta dilindungi dari setan ketika kita sudah lepas dari sholat. Jadi 3 kali Pak minimal. Astagfirullahaladzim, itu 3 kali minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 3 kali. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi dosa kena akibat setan. Manusia itu lupa dan khoto. Kullu bani Adam khotoun, manusia itu semuanya khoto, salah. Tetapi wa khairul khotoin at-tawwabun, sebaik-baiknya yang salah yang tobat kepada Allah. Yang kedua, manusia itu selain khoto nisyan. An-nisyan amalu insan, lupa itu perbuatan manusia. Wa insan amalu nisyan, manusia juga sudah berbuat lupa. Nah, lupa itu perbuatan manusia. Tetapi ada 3 macam lupa. Satu, lupa karena sebab dia sakit, bisa saja sebab sakit lupa dia. Kedua, lupa karena sebab tua, geskolot, loba poho, itu tetap dimaafkan. Tapi lupa yang tidak dimaafkan Allah kalau lupa karena setan. Makanya tadi ketika kita baca ta'awud, mau baca Al-Quran, idza qara'tal Quran, apabila sebelum kita baca Quran, sebelum baca ta'awud itu, sebab di situ supaya apa? Supaya tidak salah, tidak lupa. Kalau lupanya kena setan, itu yang sangat berbahaya. Dan ini yang dilupakan oleh manusia. Ketika lupa, dia tidak ingat pada Allah, padahal dia sudah ada di tepi jurang kenistaan. Hadirin Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memaafkan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.